Terima kasih Anda masih bersama Kompas Siang. Saudara, polisi masih melakukan penyelidikan lanjutan terhadap kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Polda Metro Jaya pun bahkan bekerja sama dengan kepolisian Australia untuk mengungkap kasus kematian akibat kopi bersianida itu. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Gita Makesri di Mapolda Metro Jaya Jakarta. Gita, apa perkembangan terbaru dari penyelidikan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dan bagaimana penyelidikan bersama dengan kepolisian Australia yang berlangsung? Glory, selamat siang. Penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya terus mengebut untuk merampungkan berkas perkara yang dikembalikan oleh jaksa peneliti di Kejaksaan Tinggi. Adapun berkas yang dikembalikan pada pelimpahan tahap pertama itu dikembalikan ke penyidik pada tanggal 24 Februari 2016. Ini artinya Glory, sejak dikembalikan maka penyidik memiliki waktu 14 hari untuk segera melengkapi berkas-berkas yang kurang untuk kemudian disempurnakan dan diserahkan lagi ke jaksa peneliti di Kejaksaan Tinggi pada pelimpahan tahap kedua. Dan Glory, di sisi lain perkembangan kasus Jessica adalah benar sekali bahwa Indonesia dan Australia ini menjalin mutual legal assistance atau membangun sebuah kerjasama di mana Indonesia mengirimkan 6 penyidiknya yang dipimpin oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan di sana. Dan ketika melakukan penyidikan di sana, pihak penyidik dari Indonesia dibantu oleh kepolisian dari Australia. Kombes Pol Krisnamurti yang merupakan Dirkrimum dari Polda Metro Jaya menyampaikan kepada kami bahwa penyidikan sudah dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi, kemudian juga bila diperlukan akan melakukan penyitaan kepada petunjuk ataupun kepada barang bukti apabila tentunya hal tersebut dikembalikan. Krisnamurti belum mau menyampaikan apa saja fakta baru atau penemuan baru yang dimiliki oleh tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait dengan penyidikan kasus Jessica, terkait dengan kematian almarhum Mirna Salihin, Glory. Akan tetapi Krisna menyampaikan bahwa hasilnya sangat luar biasa dan juga sangat signifikan, dapat meyakinkan diri dari penyidik dari Polda Metro Jaya untuk segera mengungkap kasus ini. Keyakinan yang dimiliki oleh Krisnamurti mewakili penyidiknya ini juga dirasa mampu meyakinkan jaksa penuntut umum pula. Krisnamurti juga menyampaikan bahwa nantinya penemuan-penemuan baru tersebut akan segera dimasukkan ke dalam berkas untuk segera dikembalikan lagi ke tahap pelimpahan 2 ke Kejaksaan Tinggi. Ini tentunya Glory kita harus lihat bersama apakah nantinya pada saat pengembalian berkas tahap kedua ini ke Kejaksaan Tinggi, pihak dari jaksa peneliti akan mengeluarkan P21 atau artinya berkas perkara ini telah lengkap. Apabila berkas perkara telah lengkap, maka tentunya akan ada pelimpahan tersangka dan juga pelimpahan barang bukti untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penuntutan. Kemudian Glory, ada hal lain yang kami dapatkan. Kami menghubungi dari pengacara atau pendamping hukum Jessica, Hidayat Bustam, yang menyampaikan bahwa Jessica ini sudah tidak tahan lagi berada di dalam penjara. Kita ketahui bersama bahwa Jessica sudah menjalani masa penahanan yang kedua. Tahap penahanan pertama Jessica telah ditahan selama 20 hari, yakni pada tanggal 30 Januari 2016 hingga 18 Februari 2016. Kemudian masa penahanan kedua ini dikeluarkan pada tanggal 19 Februari hingga hari ini. Kalau saya hitung hingga hari ini Jessica telah menjalani masa penahanan kedua ini adalah merupakan hari ke-35. Ini artinya penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya memiliki waktu 5 hari lagi sebelum masa penahanan 40 hari itu akan habis. Tentunya untuk mengikuti prosedur hukum yang tepat, apabila masa penahanan Jessica telah habis, akan tetapi penyidik masih membutuhkan Jessica di sini, ini artinya Jessica ditahan begitu, maka penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya harus kembali mengajukan permohonan penahanan kepada Ketua Pengadilan Kejaksaan. Apabila dikabulkan, maka Jessica ini maka pihak kejaksaan ini akan segera mengeluarkan masa kembali penahanan kepada Jessica sebanyak 2 kali 30 hari. Apabila nanti selama 2 kali 30 hari polisi belum juga dapat menggelar kasus ini sampai ke meja hijau begitu, Glory, maka pihak
dari penyidik dari Polda Metro Jaya harus segera mengeluarkan Jessica dari tahanan meskipun tindak pidana yang menjerat Jessica ini tidak serta-merta hilang begitu. Terakhir Glory, bahwa meskipun Jessica tidak tahan berada di dalam penjara, akan tetapi kuasa hukumnya yakni Hidayat Bustam menyampaikan kepada kami bahwa belum ada rencana untuk melakukan penangguhan penahanan. Mengapa? Karena hal tersebut bukan sebuah hal yang mudah. Karena Glory ada setidaknya syarat subjektif dan juga objektif yang harus ditilik begitu apabila seseorang ingin ditangguhkan penahanannya dari dalam penjara. Kalau alasan subjektif ini artinya Jessica dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya, kemudian akan dapat menghilangkan barang bukti ataupun ia dapat melarikan diri. Sementara alasan objektif atau alasan objektif maksud kami adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan ini diancam dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Kita tahu bersama Glory bahwa Jessica Kumala Wongso dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup begitu. Jadi bukan perkara yang mudah untuk segera menangguhkan penahanan Jessica untuk segera keluar dari penjara di Reskrimum Polda Metro Jaya. Demikian Glory. Baik, terima kasih Gita Makasri informasi Anda seputar kasus yang menjerat Jessica Kumala Wongso dan juga perkembangannya. Saudara, harian Sydney Morning Herald menyebut ada kesepakatan antara Polri dan kepolisian Australia dalam menyelidiki kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Australia juga disebut-sebut setuju membantu pengungkapan kasus kopi bersianida ini dengan sebuah kesepakatan. Upaya pengungkapan kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang diduga diracun oleh tersangka Jessica Kumala Wongso ikut melibatkan kepolisian Australia. Harian Australia Sydney Morning Herald bahkan memberitakan ada kesepakatan antara Polri dan kepolisian Australia. Bahkan disebut Indonesia menjamin soal hukuman maksimal yang akan dijatuhkan. Kapolda Metro Jaya mengakui sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian Australia untuk mengusut kasus kematian Mirna. Saya tidak akan komen mengenai masalah itu. Yang jelas sudah ada koordinasi, tim sudah berangkat. Saya tidak akan komen apapun mengenai hasilnya karena masalah ini lebih baik daripada berpolemik gak karuan. Masalah Jessica ini lebih baik, saya sudah ingatkan bawahan saya, fokus saja pada pengumpulan alat bukti yang lain, ya. Dan hasilnya memang cukup bagus. Dan setelah itu nanti lengkapi berkas, ajukan kepada jaksa. Target kita adalah teman-teman jaksa yakin P21 maju ke sidang pengadilan. Ayah Wayan Mirna Salihin baru-baru ini menyebut dugaan ada kaitan antara kematian Mirna dan hubungan Jessica dengan orang dekatnya. Ada lagi gitu, jadi ya mungkin hal lain nanti kita jelaskan. Seperti dia sakit hati sama Mirna karena mungkin dia sampai bercerai itu sama si bulenya itu loh. Ya. Jadi iya gitulah. Jadi ini Mirna ini kepo lah kasarnya gitu, dia mungkin ngobrol-ngobrol, tapi jangan main bunuh aja dong. Kan maksudnya Mirna ngasih tahu nasihat. Dia nggak terima gitu loh. Dia pendem, mungkin dia balik langsung dia mau bunuh begitu. Sementara kuasa hukum Jessica Wongso enggan menanggapi dugaan ada kesepakatan antara Polri dan kepolisian Australia. Melalui kuasa hukumnya, Jessica berharap kasus yang dihadapinya bisa cepat selesai. Meminta bantuan ke polisi Australia. Kita nggak tahu yang minta bantuan itu polisinya kan, polisi Polda. Saya minta bantuan, kita nggak tahu minta bantuan apa. Kita nggak tahu. Dia merasa kapan saya sampai kapan saya di sini gitu. Proses hukum untuk mengungkap kematian Mirna kini tinggal menunggu proses di meja hijau. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum Jessica. Tim Liputan, Kompas TV. Dari perkembangan berita penganiayaan